Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini sahabat kelas 4? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tentang salah satu pekerjaan yang menciptakan berbagai macam tempat ya, atau benda yang memberikan manfaat bagi manusia. Baiklah, amati gambar berikut ini. Benny berdialog dengan ayahnya. Ayah, jika sudah besar nanti, aku bercita-cita menjadi arsitek seperti teman ayah, Paman Fadli. Apa sih hebatnya menjadi arsitek? Kamu mau tahu? Ayah akan menjelaskan padamu kehebatan seorang arsitek. Ayah Benny menunjukkan kepada Benny beberapa bangunan hasil karya arsitek sebagai berikut ini. Pertama, Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan candi Buddha terbesar di Indonesia. Arsiteknya bernama Gunadarma. Candi tersebut amat indah dan megah, dibangun tanpa perekat dan tanpa bantuan alat modern. Tak heran jika Candi Borobudur menjadi salah satu keajaiban dunia. Selanjutnya, seorang arsitek juga berperan dalam menjaga lingkungannya. Misalnya, saat bekerja dengan insinyur teknik sipil dalam merancang Waduk Jatiluhur. Waduk Jatiluhur adalah kolam besar tempat menyimpan air untuk berbagai kebutuhan. Hasil karya kumpulan arsitek Indonesia ini memiliki banyak kegunaan. Di antaranya menampung dan mengalirkan air ke sebuah pembangkit listrik tenaga air atau PLTA sehingga dapat menghasilkan listrik. Waduk juga bermanfaat sebagai penyedia air bersih dan irigasi yang diperlukan untuk mengairi sawah. Waduk ini juga sebagai pengendali banjir. Selanjutnya, Jembatan Suramadu adalah jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura. Berkat jembatan ini, masyarakat Madura dapat lebih mudah dan cepat melakukan perjalanan darat ke berbagai wilayah di Jawa Timur. Dengan panjang 5.438 meter, jembatan ini merupakan jembatan terpanjang di Indonesia saat ini. Seorang arsitek juga berperan dalam usaha mempersatukan umat beragama. Lihatlah Masjid Istiqlal Jakarta yang berdiri megah berdampingan dengan Gereja Katedral Jakarta, tempat umat Katolik beribadah. Masjid Istiqlal dibangun pada masa pemerintahan Presiden pertama Indonesia, Soekarno, pada tahun 1961. Pembangunan masjid ini memerlukan waktu 17 tahun hingga digunakan pertama kali pada tahun 1978. Perancangnya bernama Frederick Silaban. Itu tadi kehebatan tentang arsitek ya, dan karya-karyanya yang dihasilkan. Selanjutnya kita bahas pertanyaan yang ada di buku siswa. Kehebatan lain seorang arsitek ya, dapat membuat bangunan yang berguna bagi masyarakat. Selanjutnya, jenjang pendidikan apa yang harus ditempuh untuk menjadi seorang arsitek? Ya, untuk menjadi seorang arsitek diawali dengan pendidikan sarjana atau S1 di lembaga perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi arsitektur. Umumnya pendidikan sarjana arsitek ditempuh dalam waktu 4 tahun. Pendidikan berpusat pada perancangan arsitektur dengan didukung pengetahuan struktur dan konstruksi, teori dan sejarah arsitektur, teknik komunikasi, perkotaan serta ilmu-ilmuan. Pengakuan profesional ya sebagai seorang arsitek di Indonesia diberikan oleh Ikatan Arsitek Indonesia atau IAI yang menyelenggarakan program sertifikasi. Secara umum jenjang profesi arsitek terdiri arsitek pratama, arsitek madya, dan arsitek utama. Selanjutnya yang ketiga, keterampilan apa saja yang harus dimiliki oleh seorang arsitek? Ya, seorang arsitek tentunya memiliki berbagai pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dari pendidikan perguruan tinggi maupun pendidikan profesi berkelanjutan. Seorang arsitek harus memiliki kemampuan matematika, IPA, dan kesenian.
selanjutnya kita bahas pertanyaan selanjutnya. Nah, di Indonesia sendiri memiliki banyak rumah adat, ya, rumah adat yang beragam dan memiliki keindahan masing-masing. Nah, kita kerjakan dulu contoh rumah adat kita tampilkan di sini. Kira-kira apa? Ya, ini rumah adat Joglo ya. Kemudian daerah yang lain, misalnya ini rumah adat dari Nangro Aceh Darussalam ya. Kemudian untuk manfaatnya kita bahas satu persatu. Nah, manfaat rumah joglo, bagian pendapa atau pendopo adalah bagian paling depan joglo yang mempunyai ruangan luas tanpa sekat-sekat. Biasanya digunakan sebagai tempat pertemuan. Kemudian ada bagian pringgitan, adalah bagian penghubung antara pendopo dan rumah dalam. Bagian ini dengan pendopo biasanya dibatasi dengan sketsel dan dengan dalam dibatasi dengan biok. Fungsi bagian pringgitan biasanya sebagai ruang tamu. Kemudian bagian dalam atau bagian tempat bersantai keluarga, bagian ruangan yang bersifat lebih privasi. Kemudian ada sentong, adalah ruangan untuk tempat istirahat atau yang kita kenal dengan ruang kamar. Kemudian ada gadok tangan atau gadok kiwa, gadok kanan dan gadok kiri maksudnya. Terletak di samping kanan dan kiri, terletak di bagian belakang rumah. Gadok dalam tata bangunan diberi sela, tetapi jika menjadi satu dengan rumah, bagian belakang atau samping dinamakan berutup. Arti kata gadok yaitu bergandengan yang berfungsi sebagai tempat menyimpan alat pertanian atau alat tempat menyimpan makanan. Selanjutnya, rumah yang berasal dari Nangro Aceh Darussalam, masing-masing bagian dan ruangan dari krong bade memiliki fungsi dan manfaat masing-masing. Antara lain, ruang bawah panggung dari krong bade biasanya dimanfaatkan sebagai gudang tempat penyimpanan bahan makanan dan juga sebagai tempat bagi para wanita Aceh untuk melakukan aktivitas, salah satunya menanam kain. Ruang depan disebut sebagai seuramui, berfungsi sebagai ruang bersantai dan beristirahat bagi seluruh anggota keluarga. Ruangan ini dimanfaatkan untuk menerima tamu. Kemudian ruangan tengah yang disebut sebagai seuramui teungoh merupakan ruang inti yang posisi lantainya lebih tinggi dari ruang depan. Ruangan ini bersifat sangat pribadi sehingga para tamu yang berkunjung tidak akan pernah diizinkan untuk masuk ke ruangan ini. Dalam ruangan tengah ini terdapat kamar-kamar yang berfungsi sebagai ruang tidur dari anggota keluarga, ruang kamar pengantin, serta sebagai ruang pemandian mayat jika ada anggota keluarga yang meninggal dunia. Ruang belakang disebut sebagai seurameo likot, merupakan ruangan yang berfungsi sebagai tempat makan, dapur, dan tempat bersenda gurau dengan anggota keluarga lainnya. Ruangan ini posisinya lebih rendah dibandingkan dengan ruang tengah, baik ruang depan maupun ruang belakang yang memiliki kamar-kamar. Nah, selanjutnya bisa kita simpulkan persamaan rumah adat bagi masyarakat adat adalah sama-sama rumah kebesaran para suku di Indonesia. Sedangkan perbedaannya adalah memiliki arsitek bangunan yang berbeda-beda dan mempunyai sejarah yang berbeda juga. Manfaat rumah adat adalah sebagai tempat tinggal yang memiliki nilai budaya sendiri dan sejarahnya sendiri. Nah, sekian kegiatan pembelajaran hari ini. Selanjutnya soal latihan bisa dikerjakan pada kolom deskripsi. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mitra.